Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela kantorku sudah mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keemasan. Dari lantai 25, gedung-gedung pencakar langit lainnya tampak seperti barisan raksasa yang diam, menemaniku menyelesaikan sisa pekerjaan hari ini. Aku, Rania, menikmati pemandangan ini. Pemandangan yang kubangun dengan kerja kerasku sendiri. Setiap detail di ruanganku, mulai dari kursi kulit yang nyaman hingga meja mahoni yang kokoh, adalah bukti dari tahun-tahun penuh perjuangan yang telah kulalui. Aku adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, sebuah posisi yang memberiku keleluasaan finansial untuk memiliki semua ini. Apartemen mewah yang kini kuhuni, mobil Eropa yang terparkir di basement, dan kehidupan yang nyaman untuk keluargaku. Keluarga yang kumaksud bukan hanya aku dan suamiku, Hasan. Di rumah kami yang luas, tinggal juga ibu mertuaku, Bu Ranti. Sejak ayah mertuaku meninggal 5 tahun lalu, Hasan memintaku agar ibunya tinggal bersama kami. Tentu saja aku setuju. Bagiku, berbakti pada orang tua adalah kewajiban, entah itu orang tuaku sendiri atau orang tua Hasan. Terlebih, rumah ini adalah milikku, hasil jeripayahku sebelum menikah dengan Hasan. Rasanya lebih dari cukup untuk menampung kami semua. Hasan adalah pria yang baik, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Gajinya memang tidak seberapa jika dibandingkan denganku, tapi cintanya tulus. Setidaknya, itu yang selalu kupercaya. Ia menjadi penengah yang baik antara aku dan ibunya, yang terkadang memiliki pandangan yang sangat berbeda denganku. Ponselku di atas meja bergetar, menampilkan nama, Ayah Kampung, di layarnya. Sebuah senyum langsung terukir di wajahku. Nama kontak itu sengaja kubuat agar aku selalu ingat dari mana aku berasal. Dari sebuah desa kecil yang damai, tempat ayah dan ibuku memilih untuk tinggal, merawat sawah warisan dan beberapa ekor sapi yang menjadi sumber kebahagiaan mereka. Aku segera mengangkat telepon itu, menempelkannya ke telinga. Assalamualaikum, Enduk, sapa suara ayah di seberang sana. Suaranya terdengar sedikit bergetar, mungkin karena sinyal yang kurang bagus, atau mungkin karena kerinduan yang ditahannya. Waalaikumsalam, ayah. Bagaimana kabarnya? Ayah dan ibu sehat? Tanyaku, nadaku berubah menjadi lebih lembut. Logat medoku yang biasanya tersembunyi di balik profesionalitas kerja, kini muncul kembali tanpa kusadari. Alhamdulillah, sehat, Enduk. Kamu sendiri bagaimana? Kerjaan lancar? Suamimu, Hasan, sehat juga? Alhamdulillah, sehat semua, yah. Rania juga baik-baik saja, pekerjaan juga lancar, jawabku. Aku bisa mendengar suara gemerisik daun dan kokok ayam dari kejauhan, suara yang selalu berhasil membawaku kembali ke teras rumah kayu kami di desa. Ada apa, yah? Tumben telepon sore-sore. Ayah terdiam sejenak. Aku menunggu dengan sabar. Biasanya, ayahku adalah orang yang lugas, tapi kali ini ia terdengar ragu. Begini, Enduk. Ini, ibumu. Ayah berdeham. Sudah lama sekali ibumu ingin menengokmu di kota. Katanya kangen sekali, ingin lihat rumahmu, ingin lihat kamu sekarang bagaimana. Kemarin hasil panen juga lumayan, jadi ada sedikit pegangan. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kabar yang kutunggu selama bertahun-tahun. Sejak aku pindah ke kota, orang tuaku belum pernah sekalipun datang berkunjung. Setiap kali aku pulang kampung saat lebaran, aku selalu membujuk mereka, tapi jawabannya selalu sama. Kami lebih nyaman di sini, Enduk. Sawah dan sapi-sapi ini butuh kami, kata mereka. Aku mengerti, tapi dalam hati kecilku, aku sangat ingin mereka melihat hasil kerja kerasku. Aku ingin mereka merasakan empuknya sofa di rumahku, dinginnya AC, dan nikmatnya makanan yang bisa kubeli untuk mereka. Ayah serius? Ibu mau ke sini? Tanyaku, memastikan. Suaraku terdengar lebih antusias dari yang kuduga. Iya, Enduk. Kalau kamu tidak repot, kalau kamu izinkan, kami akan naik bus besok lusa. Hanya beberapa hari saja, sekadar melepas rindu. Repot? Tentu saja tidak. Yah, Rania senang sekali. Senang sekali, seruku, tanpa sadar aku berdiri dari kursiku. Beberapa staf yang masih berada di luar ruanganku menoleh sekilas. Aku tidak peduli. Ayah tidak perlu khawatir soal ongkos. Nanti Rania transfer. Ayah dan ibu tinggal berangkat saja. Rania tunggu di sini, ya? Perbincangan kami berlanjut sebentar, diisi dengan tawa dan rencanaku yang meluap-luap. Aku akan mengajak mereka ke mall, ke restoran enak, ke tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat.
Setelah telepon ditutup, aku duduk kembali dengan perasaan bahagia yang membuncah. Aku tidak sabar untuk segera pulang dan membagikan kabar ini. Sesampainya di rumah, aku melihat Hasan sedang menonton televisi di ruang keluarga, sementara Bu Ranti duduk di sofa sebelahnya sambil membolak-balik majalah fashion. Aroma terapi yang mahal menguar di seluruh ruangan, aroma yang dipilih sendiri oleh ibu mertuaku. "Assalamualaikum," sapaku sambil meletakkan tas tanganku di meja. "Waalaikumsalam," jawab Hasan dan Bu Ranti hampir bersamaan. Hasan langsung menghampiriku, mengambil alih tas kerjaku. "Bagaimana kerjanya, sayang?" tanya Hasan lembut. "Lancar, Mas. Aku punya kabar gembira," kataku sambil tersenyum lebar. Aku menatap Hasan dan Bu Ranti bergantian, ingin melihat reaksi mereka. Tadi ayah telepon. Ayah dan ibu mau datang dari kampung. Mereka akan menginap di sini beberapa hari. Wajah Hasan langsung cerah. "Oh ya? Wah, bagus dong. Sudah lama sekali aku tidak bertemu bapak dan ibu," katanya tulus. Aku tahu Hasan memang menghormati kedua orang tuaku. Kemudian, pandanganku beralih ke Bu Ranti. Ibu mertuaku itu meletakkan majalahnya di atas meja kaca. Ia tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh. Tipis, dan tidak sampai ke matanya yang menatapku dengan tajam. Ada jeda beberapa detik sebelum ia angkat bicara, jeda yang terasa sangat panjang. "Oh, baguslah," katanya dengan nada yang sangat datar, kontras dengan antusiasku yang meluap-luap. "Semoga mereka betah di sini." Aku masih tersenyum, mencoba menangkap nada kebahagiaan dalam suaranya, tapi tidak kutemukan. Bu Ranti melanjutkan, tangannya meraih cangkir teh porselen di atas meja. "Rumah kita kan pakai AC, nanti mereka masuk angin. Orang kampung kan tidak terbiasa dingin." Ucapannya seperti embusan angin dingin di tengah kehangatan hatiku. Kata-katanya, jika dipikir-pikir, bisa diartikan sebagai bentuk perhatian. Tentu saja, orang tua yang terbiasa dengan udara pedesaan yang alami mungkin akan kaget dengan udara dingin dari pendingin ruangan. Tapi nada bicaranya, tatapan matanya yang meremehkan, dan senyum tipis yang tak kunjung hilang dari bibirnya, semua itu mengirimkan sinyal yang berbeda. Sinyal yang membuat bulu kuduku meremang. Aku merasa seolah-olah kedatangan orang tuaku bukanlah kabar gembira, melainkan sebuah gangguan yang akan merusak tatanan nyaman di rumah ini. Aku menepis perasaan itu jauh-jauh. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin Bu Ranti memang benar-benar khawatir. Aku harus berpikir positif. Ini adalah momen bahagia, dan tidak ada yang boleh merusaknya. "Tidak apa-apa, Bu. Nanti AC-nya bisa diatur suhunya. Yang penting ayah dan ibu bisa istirahat dengan nyaman di sini," jawabku, berusaha menjaga nada suaraku tetap ceria. Bu Ranti hanya mengangguk kecil, lalu kembali meraih majalahnya, seolah-olah topik pembicaraan sudah selesai dan tidak lagi menarik baginya. Aku menatapnya sejenak, firasat aneh itu masih ada, mengganjal di dalam dada. Firasat pertama yang coba ku tepis dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat yang baru. Aku memutuskan untuk melupakan firasat burukku semalam dan fokus pada hal yang terpenting, mempersiapkan penyambutan terbaik untuk kedua orang tuaku. Aku mengambil cuti dari kantor selama 2 hari, hari kedatangan mereka dan keesokan harinya. Aku ingin memastikan semuanya sempurna. Pagi itu, setelah Hasan dan Bu Ranti sarapan, aku langsung berangkat ke supermarket terbesar di kota. Aku mendorong troli belanjaanku dengan langkah ringan, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi aneka bahan makanan. Pikiranku melayang, membayangkan wajah bahagia ibuku saat melihat semua ini. Di desa, pasar hanya ada 2 kali seminggu, dan barang yang dijual pun terbatas. Di sini, segalanya ada. Aku mengambil buah-buahan impor yang paling segar, anggur tanpa biji yang manis, apel Fuji yang renyah, dan stroberi yang merah merekah. Aku membeli beberapa kotak susu UHT, jus kemasan, dan aneka roti dengan selai coklat kesukaan ayahku. Langkahku terhenti di depan konter daging. Mataku tertuju pada potongan-potongan daging sapi Wagyu yang dipajang dengan indah. Harganya fantastis, tapi aku tidak peduli. Selama ini, orang tuaku bekerja keras di sawah, makanan mereka sehari-hari paling mewah mungkin hanya ayam goreng saat ada perayaan. Kali ini, aku ingin mereka merasakan daging terbaik yang bisa dibeli dengan uangku. Aku ingin mereka tahu bahwa putri mereka kini mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Aku meminta petugas untuk memotong beberapa kilogram daging, membayangkan akan memasak steak atau sup iga yang lezat untuk mereka. Tak lupa, aku juga membeli spray dan bed cover baru dengan bahan katun Mesir yang paling halus. Aku ingin mereka tidur nyenyak, lebih nyenyak dari tidur mereka di atas kasur kapuk yang sudah tua di rumah. Semua yang kupilih adalah yang terbaik, yang termahal. Ini bukan untuk pamer,
tapi sebuah ungkapan bakti dan cinta dari seorang anak. Setibanya di rumah, aku langsung membongkar semua belanjaanku di dapur. Aroma buah-buahan segar dan bahan makanan berkualitas memenuhi udara. Aku mulai menata buah di dalam kulkas, menyimpannya di wadah-wadah khusus agar tetap segar. Saat itulah, Bu Ranti masuk ke dapur. Ia mengenakan daster satin yang terlihat mahal, rambutnya disanggul rapi meskipun hanya di rumah. Ia berjalan mendekat, matanya mengamati tumpukan barang belanjaanku di atas meja pantry. Banyak sekali belanjanya, Ran, komentarnya, nadanya terdengar biasa saja. Iya, Bu. Untuk persiapan menyambut ayah dan ibu besok, jawabku ceria sambil mengeluarkan daging wagyu dari kantongnya. Aku meletakkannya di atas talenan, siap untuk menyimpannya di dalam freezer. Bu Ranti mendekat, melihat potongan daging merah dengan guratan lemak putih yang sempurna itu. Ia tidak menyentuhnya, hanya melihatnya dengan tatapan aneh. Lalu, dengan nada yang disamarkan seperti sebuah candaan ringan, ia berkata, repot-repot beli daging semahal ini, Ran. Apa nanti bisa mereka makannya? Aku menghentikan gerakanku. Aku menoleh padanya, mencoba mencerna maksud dari pertanyaannya. Maksud ibu? Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. Bukan begitu. Maksud ibu, orang kampung kalidahnya terbiasa sama ikan asin dan sambal. Sederhana saja. Nanti perut mereka kaget makan yang enak-enak dan berlemak begini, malah sakit perut. Kan kasihan, jauh-jauh ke sini malah jadi sakit. Darahku seakan berhenti mengalir sesaat. Kata-kata itu, meskipun dibungkus dengan kepedulian palsu, terasa seperti tamparan. Orang kampung. Lidahnya terbiasa sama ikan asin. Seolah-olah orang tuaku adalah makhluk dari spesies berbeda yang tidak pantas menikmati makanan enak. Seolah-olah kemiskinan dan kesederhanaan mereka adalah sebuah identitas permanen yang membuat mereka tidak layak merasakan kemewahan. Aku berusaha mengendalikan diriku. Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksakan seulas senyum. Tidak apa-apa, Bu. Anggap saja hadiah. Rania hanya ingin ayah dan ibu senang. Sekali-sekali mencoba makanan enak, kan tidak masalah. Oh, ya sudah kalau begitu. Ibu kan cuma mengingatkan, kasihan nanti kalau mereka tidak cocok. Balasnya, masih dengan senyum miring yang sama. Ia kemudian membalikan badan dan berjalan keluar dari dapur, meninggalkan aku yang termangu sendirian. Aku menatap potongan daging mahal di hadapanku. Tiba-tiba, daging itu kehilangan semua pesonanya. Keinginan untuk memasak hidangan istimewa mendadak luntur, digantikan oleh rasa sakit hati yang tajam. Keraguan yang kemarin coba ku tepis, kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini bukan sekadar candaan. Ini adalah penghinaan yang halus. Siang itu, aku mulai membersihkan dan menata kamar tamu yang akan ditempati orang tuaku. Aku memasang sprei baru yang kubeli, merapikan lemari, dan meletakkan handuk bersih di atas tempat tidur. Saat sedang menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lavender, Bu Ranti muncul di ambang pintu. Sudah rapi kamarnya? Tanyanya sambil melipat tangan di dada. Matanya berkeliling, menilai setiap sudut ruangan. Sudah, Bu. Semoga ayah dan ibu suka, jawabku. Ia berjalan masuk, menyentuh permukaan sprei dengan ujung jarinya. Bahannya bagus, tapi warnanya putih sekali. Nanti kotor loh, Ran. Orang dari kampung kan tidak terbiasa dengan yang putih-putih dan bersih begini. Nanti kamu juga yang repot mencucinya. Lagi-lagi, kalimat itu. Orang dari kampung. Sebuah label yang sepertinya sangat suka ia sematkan pada orang tuaku. Setiap kalimatnya seperti jarum kecil yang menusuk hatiku. Aku merasa lelah untuk terus-menerus berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku mulai sadar, ibu mertuaku memang memandang rendah keluargaku. Tidak apa-apa, Bu. Nanti ada mesin cuci. Jawabku singkat, nada bicaraku mulai terdengar dingin. Bu Ranti sepertinya merasakan perubahan dalam suaraku. Ia menatapku sejenak, lalu mengangkat bahu. Ya, terserah kamu saja. Kamu kan yang punya rumah. Ia menekankan kata, punya rumah, seolah ingin mengingatkanku pada posisiku. Sekaligus menyindir bahwa meskipun ia hanya menumpang, pendapatnya tetap harus didengar. Setelah ia pergi, aku duduk di tepi tempat tidur. Kamar yang sudah kutata dengan penuh cinta ini mendadak terasa dingin dan asing. Semua persiapan yang kulakukan dengan hati gembira kini terasa sia-sia. Kebahagiaanku seolah dirampas sedikit demi sedikit. Aku menatap keluar jendela, bertanya-tanya dalam hati. Apakah keputusanku untuk meminta mereka datang kemari adalah sebuah kesalahan? Apakah aku akan membawa mereka dari surga mereka yang sederhana di desa, ke dalam neraka tersembunyi di rumahku yang megah ini?
Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tanpa jawaban. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tatapan merendahkan Bu Ranti dan kata-katanya yang tajam terus berputar di kepalaku. Namun, ketika fajar menyingsing, aku memaksa diriku untuk bangkit. Aku tidak akan membiarkan awan kelabu merusak hari yang cerah ini. Hari ini adalah hari di mana aku akan memeluk ayah dan ibuku lagi. Energi positif itu yang kupegang erat-erat. Aku menyiapkan sarapan lebih pagi, memasak nasi goreng spesial dengan udang dan sayuran, makanan yang kutahu disukai Hasan. Aku berharap, dengan memulai hari dengan baik, suasana di rumah akan ikut membaik. Bu Ranti turun untuk sarapan dengan wajah seperti biasa, dingin dan berwibawa. Ia hanya mengambil selembar roti gandum dan mengolesinya dengan selai alpukat impor. Ia makan dalam diam, matanya sesekali melirik arahku yang sedang sibuk menata meja, seolah sedang mengawasi pekerjaan seorang pelayan. Hasan, seperti biasa, berusaha mencairkan suasana. Wah, semangat sekali istriku pagi ini. Pasti karena tidak sabar bertemu bapak dan ibu, ya? Godanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Tentu saja, Mas. Sudah bertahun-tahun aku menunggu momen ini. Nanti biar ibu yang menemani mereka di rumah selagi kamu kerja. Kamu tenang saja, ujar Bu Ranti tiba-tiba. Ucapannya terdengar seperti sebuah jaminan, tapi entah kenapa aku malah merasa semakin cemas mendengarnya. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bus dari desa dijadwalkan tiba di terminal jam 10 pagi. Sejak jam 9, aku sudah gelisah. Aku sudah berpakaian rapi, siap untuk menjemput mereka. Aku sengaja memilih untuk menyetir sendiri mobil sedan mewahku. Aku ingin ayah dan ibuku merasakan kenyamanan mobil ini, sebagai simbol kecil dari semua kerja kerasku. Pukul 9:30, aku berangkat menuju terminal. Perjalanan terasa begitu lambat, setiap lampu merah terasa seperti 1 jam. Akhirnya aku tiba di terminal. Suasananya riuh rendah, penuh dengan hiruk-pikuk khas tempat umum. Aku memarkir mobil dan berjalan masuk. Mataku awas mencari sosok yang paling kurindukan di antara kerumunan orang. Dan di sana, di dekat sebuah warung kecil, aku melihat mereka. Ayah, dengan kemeja batik lawasnya yang warnanya sudah sedikit pudar, dan ibu, dengan balutan kerudung sederhana dan kebaya bunganya. Mereka terlihat sedikit bingung dan lelah, berdiri di samping 2 tas kain yang juga sudah usang. Di tangan ayah, ada sebuah kantong kresek besar berwarna hitam, yang kutahu pasti berisi oleh-oleh hasil bumi. Aku tidak bisa menahan diri. Aku berlari kecil menghampiri mereka. Ayah, ibu, panggilku. Keduanya menoleh serempak. Wajah lelah mereka seketika berubah menjadi senyum yang paling indah di dunia. Ibu membentangkan tangannya, dan aku langsung menghambur ke dalam pelukannya. Aroma tubuh ibuku, campuran wangi minyak kelapa dan keringat tulus, adalah aroma surga bagiku. Aku memeluknya erat, menumpahkan segala kerinduan yang selama ini kupendam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Enduk, anakku, bisik ibu sambil mengelus punggungku. Kamu sehat, Enduk? Aku melepaskan pelukanku dan beralih memeluk ayah. Ayahku bukan orang yang pandai berkata-kata. Ia hanya menepuk-nepuk punggungku dengan tangannya yang kasar dan kapalan, sebuah gestur yang menyimpan ribuan makna kasih sayang. Rania sehat, yah, Bu. Ayo, kita pulang. Pasti capek sekali di jalan, kataku sambil mengambil alih tas mereka. Ayah bersikeras ingin membawa kantong kresek hitam itu sendiri. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Mobil yang biasanya senyap kini dipenuhi oleh celoteh ibuku. Ia mengomentari semua yang dilihatnya dengan takjub. Gedung-gedung tinggi, jalan layang yang rumit, dan mobil-mobil yang tak terhitung jumlahnya. Ayah lebih banyak diam, tapi matanya yang menatap keluar jendela memancarkan kekaguman yang sama. Saat mobil memasuki gerbang komplek perumahanku yang mewah, mereka berdua terdiam. Ini rumahmu, Enduk? Tanya ayah dengan suara pelan, hampir tidak percaya. Iya, yah. Ini rumah kita sekarang, jawabku sambil tersenyum. Di depan pintu utama, Hasan dan Bu Ranti sudah menunggu. Hasan menyambut ayah dan ibuku dengan hangat, mencium tangan mereka dengan takzim. Aku sangat lega melihatnya. Tapi kemudian pandanganku beralih pada Bu Ranti. Ia hanya berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti kemarin, senyum yang dingin. Selamat datang, Bapak, Ibu, sapanya. Ia tidak bergerak untuk menyalami mereka. Ayah dan ibuku yang sedikit canggung, maju dan mencoba meraih tangannya, yang disambut oleh Bu Ranti dengan uluran tangan yang kaku dan sekilas. Ini kami bawakan sedikit oleh-oleh, Bu. Ada singkong dan pisang dari kebun belakang,
kata ayah sambil menyodorkan kantong kresek hitam itu. Bu Ranti melirik kantong itu sekilas. Oh, terima kasih. Repot-repot sekali. Padahal di supermarket sini juga banyak yang seperti ini, katanya. Jantungku seperti diremas. Aku melihat wajah ayah yang sedikit berubah, senyumnya sedikit memudar. Aku segera mengambil alih kantong itu. Wah, pisang dari kebun ayah kan yang paling manis. Nanti kita buat pisang goreng. Ya, Bu, kataku, mencoba menyelamatkan situasi. Aku mempersilakan ayah dan ibu masuk. Mereka melangkah ragu-ragu ke dalam rumah. Keduanya melepas sandal jepit mereka di depan pintu, sebuah kebiasaan dari desa yang terbawa. Aku melihat Bu Ranti melirik sandal jepit itu dengan tatapan jijik sebelum membuang muka. Di dalam, kekaguman mereka semakin menjadi. Mereka menyentuh sofa kulit dengan ragu, menatap lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dan terdiam di depan televisi layar datar berukuran raksasa. Aku menuntun mereka ke kamar tamu yang sudah kusiapkan. Ini kamar ayah dan ibu selama di sini. Istirahat ya, pasti lelah. Ibu meraba sprei putih yang lembut itu. Bagus sekali kamarnya, enduk. Rasanya tidak pantas kami yang dekil ini tidur di sini, kata ibuku polos. Kata-kata itu menusukku. Seharusnya ia merasa senang, bukan merasa tidak pantas. Baru saja kami duduk di tepi tempat tidur, ponselku berdering. Panggilan dari asistenku di kantor. Ada masalah mendesak dengan klien penting, dan dewan direksi memintaku untuk datang sekarang juga. Dunia seakan runtuh. Sekarang, di saat orang tuaku baru saja tiba, tidak bisa ditunda? Tanyaku dengan suara memohon. Tidak bisa, Bu Rania. Ini menyangkut proyek terbesar kita tahun ini, jawab asistenku. Dengan berat hati yang luar biasa, aku terpaksa setuju. Aku kembali ke ruang keluarga dengan wajah lesu. Aku menjelaskan situasinya kepada ayah dan ibu. Mereka, dengan pengertian mereka yang tak terbatas, langsung mengangguk. Tidak apa-apa, enduk. Pekerjaan itu nomor 1. Kami di sini baik-baik saja, ada nahasan dan besan, kata ayah menenangkanku. Aku merasa sangat bersalah. Aku memeluk mereka sekali lagi, berjanji akan pulang secepat mungkin. Aku berpesan pada Hasan dan Bu Ranti untuk menjaga mereka. Tolong jamu ayah dan ibu ya, Mas, Bu. Ajak mereka makan siang nanti. Pasti, sayang. Kamu hati-hati di jalan, kata Hasan. Bu Ranti hanya mengangguk. Dengan langkah yang diseret paksa oleh kewajiban, aku berjalan menuju pintu. Aku meraih tas kerjaku, hatiku terasa hancur karena harus meninggalkan mereka. Sebelum aku benar-benar masuk ke dalam mobil, aku sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melalui jendela besar di ruang tamu. Aku melihat ibuku, yang mungkin lelah setelah perjalanan panjang, hendak duduk di sofa empuk yang berada di tengah ruangan. Namun, sebelum ibuku sempat mendudukkan badannya, aku melihat Bu Ranti bergerak cepat. Ia mengatakan sesuatu pada ibuku. Aku tidak bisa mendengarnya, tapi aku bisa melihat gerak bibirnya dan tangannya yang menunjuk. Ia menunjuk ke arah kursi kayu yang lebih kecil dan keras, yang diletakkan di dekat pintu menuju teras belakang. Sebuah kursi yang biasanya hanya diduduki oleh asisten rumah tangga saat beristirahat. Di sana lebih sejuk, Bu. Bisa sambil lihat taman, kata Bu Ranti, setidaknya itu yang bisa kutangkap dari gerak bibirnya. Dan pemandangan selanjutnya meremukan hatiku. Aku melihat ibuku, dengan kepolosannya, mengangguk patuh. Ia kemudian berjalan menuju kursi kayu itu dan duduk di sana sendirian. Sementara ayah diajak Hasan untuk melihat-lihat koleksi tanaman di halaman depan. Pemandangan ibuku yang duduk sendirian di kursi kecil itu, di tengah kemegahan rumahku sendiri, terasa seperti sebuah tamparan keras. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan melaju dengan perasaan campur aduk antara amarah, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Dering telepon dari kantor kembali terdengar, memaksaku untuk menelan semua perasaan itu dan fokus pada jalanan di depan. Perjalanan menuju kantor terasa seperti perjalanan menuju neraka. Pemandangan ibuku yang duduk di kursi kayu itu terpatri jelas di benakku, terus berulang seperti kaset rusak. Setiap kali aku mengerem di lampu merah, bayangan itu kembali. Bayangan ibuku yang tampak begitu kecil dan asing di rumahku sendiri. Amarah bergejolak di dalam dadaku, bercampur dengan rasa bersalah yang begitu besar. Seharusnya aku tidak pergi. Seharusnya aku membatalkan rapat itu, apapun risikonya. Apa gunanya memiliki semua kemewahan ini jika aku bahkan tidak bisa melindungi kehormatan orang tuaku di bawah atap rumahku sendiri? Sesampainya di kantor, aku berjalan melewati kubikel-kubikel karyawan dengan wajah kaku. Aku tahu aku harus profesional, tapi hatiku tidak berada di sini. Pikiranku tertinggal di rumah, bersama ayah dan ibu. Aku mencoba menelepon Hasan,
berharap mendapat sedikit ketenangan. "Halo, Mas. Ayah sama ibu lagi apa?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. "Oh, ini lagi ngobrol sama ibu di teras belakang. Sayang, bapak lagi keliling lihat-lihat komplek. Semuanya baik-baik saja. Kamu jangan khawatir, fokus saja sama rapatnya," jawab Hasan dengan nada ringan. "Baik-baik saja?" Aku hampir berteriak. "Kenapa ibu duduk di kursi kayu itu, Mas? Kenapa tidak di sofa di dalam?" Terdengar helaan napas dari seberang. "Ya ampun, sayang. Cuma masalah kursi saja. Ibu sendiri yang bilang di luar lebih adem." "Sudah ya, aku lagi sibuk nih. Nanti kita bicara lagi." Telepon ditutup. Jawaban Hasan sama sekali tidak menenangkanku. Justru sebaliknya, itu membuatku merasa semakin sendirian dalam kecemasanku. Baginya itu hanya masalah kursi. Bagiku, itu adalah masalah harga diri. Itu adalah simbol dari bagaimana orang tuaku dipandang dan diperlakukan di rumah itu. Rapat dimulai. Aku duduk di meja panjang yang dingin, dikelilingi oleh para direktur. Aku mempresentasikan dataku, menjawab pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang sudah terlatih, tapi semua terasa seperti otomatis. Jiwaku melayang. Aku terus-menerus melirik ponselku yang kutaruh di pangkuan, berharap ada pesan dari rumah. Tapi tidak ada. Rapat sesi pertama selesai saat jam makan siang. Aku tidak berselera makan. Aku hanya memesan secangkir kopi hitam dan duduk sendirian di ruang kerjaku, menatap gedung-gedung di seberang. Rasa cemas ini menggerogotiku dari dalam. Aku membayangkan apa yang sedang mereka lakukan untuk makan siang. Apakah Bu Ranti memasak makanan yang layak untuk mereka? Ataukah mereka hanya disajikan makanan sisa? Pikiran-pikiran buruk terus menghantuiku. Aku merasa gagal sebagai seorang anak. Di tengah lamunanku, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Bu Ranti. Jantungku berdebar kencang saat aku membukanya. Aku mengira itu adalah keluhan atau sesuatu yang negatif. Tapi yang kubaca justru membuatku tertegun. Isi pesannya tertulis dengan gaya bahasa yang manis dan penuh perhatian, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya. "Rania, ibu lihat orang tuamu sepertinya sedikit canggung dan kesepian. Kasihan mereka jauh-jauh datang ke sini. Bagaimana kalau kita buatkan pesta penyambutan kecil-kecilan untuk mereka nanti malam? Kita undang kakak-kakak iparmu juga, biar mereka merasa disambut dan dihargai sebagai keluarga. Biar mereka lihat kalau keluarga kita di sini menerima mereka dengan tangan terbuka." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti oase di tengah gurun kekhawatiranku. Pesta penyambutan? Mengundang keluarga besar? Agar orang tuaku merasa dihargai? Apakah aku salah menilainya selama ini? Mungkin sikapnya tadi pagi dan kemarin hanyalah kesalahpahaman. Mungkin di balik sikap kakunya, ia sebenarnya peduli. Harapan mulai tumbuh di hatiku yang layu. Ini adalah skenario terbaik yang bisa kubayangkan. Orang tuaku diperkenalkan dan dirangkul oleh seluruh keluarga besar Hasan. Aku sedang tersenyum sendiri saat pesan kedua dari Bu Ranti masuk. Tapi ibu lagi tidak pegang uang tunai sebanyak itu untuk belanja-belanja. "Ran, kalau mau buat pesta yang layak, dengan makanan yang enak untuk menjamu semuanya, mungkin butuh sekitar 7 juta. Untuk beli daging, catering kecil, kue, dan lain-lain. Kalau kamu setuju, bisa tolong transfer dulu? Nanti biar ibu yang urus semuanya." 7 juta. Jumlah yang tidak sedikit, tapi saat itu, uang terasa tidak ada artinya. Jika dengan 7 juta rupiah aku bisa membeli kebahagiaan dan penerimaan untuk orang tuaku, aku akan membayarnya tanpa berpikir 2 kali. Semua kecurigaan dan rasa sakit hatiku menguap seketika. Aku merasa bersalah telah berpikiran buruk tentang ibu mertuaku. Ternyata ia memikirkan hal yang sama denganku, yaitu membahagiakan orang tuaku. Dengan jari-jari yang gemetar karena perasaan haru dan gembira, aku langsung membalas pesannya. "Tentu saja, Bu. Ide yang bagus sekali. Terima kasih banyak, Bu. Rania senang sekali ibu punya inisiatif ini. Rania transfer sekarang juga." Aku segera membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Tanpa ragu sedikitpun, aku mengetikkan nominal 7 juta rupiah. Aku menatap layar konfirmasi sejenak. Di kolom catatan, aku mengetik dengan hati yang membuncah, "Untuk pesta ayah ibu." Aku membayangkan wajah bahagia orang tuaku nanti malam, duduk di meja makan yang sama dengan keluarga besar Hasan, tertawa bersama, dihormati, dan disayangi. Aku membayangkan Bu Ranti, dengan senyum tulusnya, mempersilakan ibuku untuk mengambil potongan kue pertama. Sebuah pemandangan keluarga yang harmonis dan sempurna. Aku menekan tombol, kirim. Notifikasi,
Transfer berhasil, muncul di layarku. Aku tersenyum lebar, senyum tulus pertama sepanjang hari itu. Aku merasa begitu lega, seolah beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu bahwa dengan transfer itu, aku tidak sedang membeli kebahagiaan. Aku baru saja membayar lunas tiket untuk pertunjukan sandiwara paling kejam dan menyakitkan yang akan dipentaskan di rumahku sendiri, dengan orang tuaku sebagai korban utamanya. Setelah mentransfer uang itu, sisa hariku di kantor terasa jauh lebih ringan. Beban berat yang sejak pagi menghimpit dadaku seolah terangkat. Aku tidak lagi merasa cemas, tidak lagi merasa bersalah. Aku sudah melakukan bagianku, bahkan lebih. Sekarang, ibu mertuaku yang akan mengambil alih, dan aku percaya ia akan melakukannya dengan baik. Kepercayaan baru ini terasa begitu membebaskan. Aku berhasil menyelesaikan semua pekerjaanku dengan fokus yang tajam, seolah-olah energi positif dari bayangan pesta di rumah memberiku kekuatan ekstra. Aku bahkan sempat bertukar beberapa pesan singkat dengan Bu Ranti. "Bagaimana persiapannya, Bu?" tanyaku. Balasannya datang beberapa menit kemudian, "Semua beres. Kamu jangan pulang cepat-cepat, ya? Biar jadi kejutan buat semua." Aku tersenyum membaca pesannya. Tentu saja, aku mengartikan kalimat itu sebagai sebuah permintaan agar aku tidak merusak momen kejutan yang sedang ia siapkan. Ia ingin semuanya sempurna saat aku tiba. Aku membalas, "Siap, Bu. Aku usahakan pulang agak malam. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu." Menjelang sore, rapat Dewan Direksi sesi terakhir pun dimulai. Ini adalah sesi paling krusial, di mana keputusan akhir mengenai proyek besar akan diambil. Klien utama kami dari Jepang seharusnya bergabung melalui panggilan video. Aku sudah menyiapkan semua materi presentasiku, siap untuk berdebat dan mempertahankan argumenku hingga malam jika perlu. Aku sudah pasrah akan pulang larut, tapi hatiku tenang. Setidaknya aku tahu, saat aku pulang nanti, aku akan disambut oleh sisa-sisa kebahagiaan dari sebuah pesta yang hangat. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untukku malam itu. Baru 15 menit rapat berjalan, asisten direktur utama masuk ke ruangan dengan wajah panik. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Pak Direktur. Suasana yang tadinya tegang mendadak menjadi senyap. Pak Direktur berdeham dan menatap kami semua dengan ekspresi menyesal. "Bapak dan Ibu sekalian, saya baru saja menerima kabar buruk. Klien kita, Tuan Yamamoto, mengalami musibah. Ayahnya meninggal dunia mendadak di Jepang. Beliau harus segera terbang kembali ke sana malam ini juga. Dengan demikian, rapat ini tidak bisa dilanjutkan. Kita akan tunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan." Seluruh ruangan bergumam pelan, beberapa orang mengucapkan bela sungkawa. Aku sendiri terdiam, ikut bersimpati pada nasib Tuan Yamamoto. Tapi di sisi lain, sebuah perasaan lain mulai muncul. Awalnya hanya sedikit kekecewaan profesional, karena semua persiapan ini menjadi sia-sia. Namun, perasaan itu dengan cepat tersapu oleh sebuah kesadaran yang membahagiakan. Aku bisa pulang sekarang. Aku bebas. Rapat yang seharusnya mengikatku sampai jam 9 malam, kini selesai bahkan sebelum jam 6 sore. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah berkah. Aku bisa pulang lebih awal. Aku bisa ikut bergabung dalam pesta penyambutan orang tuaku dari awal. Aku bisa melihat langsung ekspresi terkejut dan bahagia di wajah ayah dan ibu. Aku bisa berterima kasih secara langsung kepada Bu Ranti atas semua usahanya. Dengan semangat yang membara, aku membereskan laptop dan dokumen-dokumenku. Aku menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang rapat. Aku berjalan cepat menuju lift, senyum tak lepas dari bibirku. Aku bahkan menyapa satpam di lobi dengan riang, sesuatu yang jarang kulakukan. Perjalanan pulang terasa seperti sebuah mimpi yang indah. Aku menyetel musik di mobil dengan volume cukup keras, ikut bersenandung mengikuti irama lagu-lagu ceria. Pikiranku sudah melayang ke rumah. Aku membayangkan aroma masakan lezat yang menyambutku begitu aku membuka pintu. Mungkin rendang, atau sate, atau hidangan mewah lainnya yang dipesan Bu Ranti. Aku membayangkan suara tawa riang dari para keponakanku, bercampur dengan obrolan hangat antara ayahku dan para iparku. Aku membayangkan ibuku, duduk dengan anggun di sofa utama, bukan lagi di kursi kayu di teras, dikelilingi oleh menantu dan cucu-cucunya, diperlakukan layaknya seorang ratu. Semakin dekat mobilku dengan rumah, semakin kencang jantungku berdebar karena antisipasi. Aku membayangkan akan memarkir mobilku di belakang mobil-mobil kakak iparku. Aku berencana untuk masuk diam-diam dari pintu samping untuk memberikan kejutan kecil. Namun, saat mobilku berbelok ke jalan di depan rumahku, pemandangan yang kusaksikan membuat keningku berkerut. Aneh. Jalanan itu sepi. Tidak ada mobil lain yang terparkir di depan rumahku.
Mobil kakak iparku yang biasanya selalu datang jika ada acara keluarga, tidak terlihat satupun. Hanya mobil Hasan yang terparkir di garasi seperti biasa. Aku melambatkan laju mobilku, mataku menyapu seluruh bagian depan rumah. Semuanya gelap. Lampu teras yang biasanya menyala terang saat senja, kini padam. Tirai jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada satupun suara yang terdengar dari luar. Hening. Keheningan yang aneh, yang mencekam, yang sama sekali tidak terasa seperti suasana sebuah pesta. Jantungku yang tadinya berdebar karena bahagia, kini mulai berdebar karena alasan yang sama sekali berbeda. Perasaan dingin yang familiar itu kembali merayap di punggungku. Firasat buruk yang sudah susah payah kukubur, kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Aku menghentikan mobilku sekitar 50 meter dari rumah, di bawah bayangan pohon rindang, mematikan mesin. Aku duduk terdiam di dalam mobil yang gelap, menatap rumahku yang tampak seperti sebuah benteng yang sunyi. Pertanyaan itu mulai berteriak di dalam kepalaku, mengalahkan suara musik yang masih berputar. Di mana pestanya? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk termangu di dalam mobil. Mungkin 5 menit, mungkin 15. Waktu seolah berhenti. Keheningan di depan rumahku terasa begitu memekakan telinga. Setiap skenario terburuk mulai berkelebat di kepalaku. Apakah terjadi sesuatu? Apakah ada yang sakit? Tapi jika begitu, mengapa Bu Ranti tidak mengabariku? Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku membuka pintu mobil sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku melepas sepatu hak tinggiku, menentengnya di tangan. Bertelanjang kaki, aku berjalan di atas aspal yang dingin, menyusuri sisi jalan yang gelap menuju rumahku sendiri. Aku merasa seperti seorang pencuri, yang mengendap-endap di wilayahnya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku diikat oleh rantai kecemasan. Semakin dekat, aku semakin yakin bahwa tidak ada pesta di sini. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada apa-apa. Aku berhenti di depan gerbang yang sedikit terbuka. Aku bisa saja langsung masuk. Tapi sesuatu menahanku. Sebuah insting menyuruhku untuk tidak menampakkan diri dulu. Aku memutuskan untuk berjalan menyusuri pagar samping, menuju bagian belakang rumah. Di sana ada sebuah taman kecil dan teras samping yang terhubung dengan dapur. Dan di sanalah aku melihatnya. Pemandangan pertama yang mengoyak hatiku menjadi serpihan-serpihan kecil. Di bawah cahaya remang dari lampu taman yang kecil, aku melihat ayah dan ibuku. Mereka duduk berdua di bangku kayu yang keras. Bangku yang sama tempat ibuku duduk tadi pagi. Di depan mereka, di atas sebuah meja plastik kecil yang biasanya digunakan untuk meletakkan pot, ada 2 piring seng. Isinya hanya nasi putih dan sisa sayur bening, dengan beberapa potong oyong yang tampak layu. Sayur yang sama persis dengan yang kulihat di panci tadi pagi sebelum aku berangkat kerja. Mereka makan dalam diam, kepala mereka sedikit menunduk. Ayah makan dengan lambat, sementara ibu sesekali berhenti untuk menyeka sudut matanya. Mereka terlihat sangat lelah. Sangat kecil, dan sangat sendirian di halaman belakang rumahku yang luas. Napasku tercekat di tenggorokan. Udara terasa begitu berat untuk dihirup. Jadi ini makan malam mereka? Nasi dengan sayur sisa? Kemarahan yang dingin dan tajam mulai menjalar di pembuluh darahku. Tapi sebelum aku sempat berbuat apa-apa, sebelum amarahku meledak, aku mendengar sesuatu. Suara tawa. Suara itu datang dari dalam rumah. Suara tawa yang riang, yang terbahak-bahak. Suara yang ku kenal baik. Suara ibu mertuaku, suara kakak-kakak iparku, suara suami mereka. Suara itu terasa seperti belati yang menusuk telingaku. Dengan langkah yang gemetar, aku beringsut dari tempatku berdiri. Aku bergerak tanpa suara di atas rumput yang lembab, menuju jendela besar ruang makan. Gordennya yang tebal tidak tertutup sempurna, menyisakan celah sekitar 10 cm. Dengan jantung yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, aku menempelkan mataku ke celah itu. Dan duniaku runtuh saat itu juga. Di dalam, ruang makan itu terang benderang oleh cahaya lampu kristal. Meja makanku yang terbuat dari kayu jati solid, yang biasanya hanya dipakai untuk acara-acara khusus, kini penuh sesak dengan hidangan yang luar biasa mewah. Ada tumpukan steak yang masih mengeluarkan asap, udang bakar berukuran besar yang berwarna oranye kemerahan, beberapa mangkuk besar berisi salad, dan kue tar coklat yang tampak sangat lezat. Di sekeliling meja itu, duduklah mereka semua. Bu Ranti, di kursi utama, tampak seperti seorang ratu. Di sampingnya ada kedua kakak perempuan Hasan beserta suami dan anak-anak mereka. Mereka semua tertawa, bersulang dengan gelas-gelas berisi sirup berwarna merah, dan makan dengan lahap. Itu adalah sebuah pesta. Pesta yang sangat meriah. Pesta yang dibiayai dengan uang 7 juta rupiah dariku.
Pesta penyambutan. Tapi orang yang seharusnya disambut, justru diasingkan di halaman belakang, memakan sisa makanan seperti pengemis. Aku berdiri mematung, membeku oleh pemandangan itu. Rasanya seperti sedang menonton film horor, di mana aku adalah penonton sekaligus korban. Lalu, aku memaksa diriku untuk mendekatkan telinga ke kaca jendela yang dingin, ingin mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tertawakan. Lihat tuh besan mama, makan sayur sisa aja udah lahap banget, kata kakak iparku yang tertua, disusul tawa kecil yang lain. Dikasih steak nanti bingung cara motongnya, bisa-bisa pisaunya dipakai buat nyisir rambut. Tawa mereka semakin keras. Suami iparku menimpali, untung gak disuruh masuk ya, Ma. Bisa-bisa bau tanahnya nempel di sofa baru kita yang harganya ratusan juta itu. Setiap kata adalah sayatan. Setiap tawa adalah garam yang ditaburkan di atas luka. Aku menggigit bibirku begitu keras, hingga aku bisa merasakan rasa anyir darah, hanya untuk menahan diri agar tidak berteriak. Tapi kalimat terakhir, kalimat yang keluar dari mulut ibu mertuaku sendiri, adalah kalimat yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Bu Ranti meletakkan garpu dan pisaunya, menyeka bibirnya dengan serbet kain. Ia menatap semua anaknya dengan senyum penuh kemenangan. Sudah, jangan berisik, nanti mereka dengar, katanya dengan suara yang dibuat-buat pelan, namun cukup keras untuk kudengar. Biarkan saja di luar, bau sawah mereka nanti bikin ruangan ini pengap. Lagi pula, berkat Rania yang bodoh itu, kita bisa pesta enak malam ini. Dia transfer 7 juta tanpa banyak tanya. Untuk orang tuanya, cukup dikasih sisa sayur basi juga sudah lebih dari cukup. Tawa mereka meledak setelah itu, lebih keras dari sebelumnya. Kata-kata itu menggema di telingaku. Rania yang bodoh. Rania yang bodoh. Rania yang bodoh. Untuk orang tuanya, cukup dikasih sisa sayur basi. Cukup. Saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Semua cinta, semua rasa hormat, semua usaha untuk memahami dan berbakti pada keluarga suamiku, semuanya hancur lebur menjadi debu. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin, membara, dan menuntut pembalasan. Aku mundur perlahan dari jendela, tubuhku gemetar hebat bukan karena takut, tapi karena murka yang tak tertahankan. Mereka belum tahu bahwa singa betina yang selama ini mereka manfaatkan, sudah terbangun dari tidurnya. Dan aku akan berjalan masuk ke dalam rumah itu, bukan lagi sebagai menantu yang penurut, tapi sebagai pemilik istana yang akan mengusir semua iblis yang berpesta di dalamnya. Aku berdiri di kegelapan taman, tubuhku bergetar hebat. Tapi itu bukan getaran ketakutan atau kesedihan. Itu adalah getaran dari sebuah energi purba yang meledak dari inti jiwaku. Amarah. Amarah yang begitu murni, begitu dingin, hingga rasanya membekukan darah di pembuluhku. Setiap tawa dari dalam ruang makan itu, setiap kata hinaan yang kudengar, telah membakar habis sosok Rania yang penurut, yang sabar, yang selalu berusaha memahami. Yang tersisa kini adalah pemilik rumah ini. Seorang anak yang orang tuanya telah diinjak-injak harga dirinya. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan getaran di tanganku. Aku berjalan kembali ke depan rumah dengan langkah yang mantap dan terukur. Aku tidak lagi bertelanjang kaki. Aku duduk sejenak di bangku teras depan yang dingin, memakai kembali sepatu hak tinggiku. Bunyi, klik, saat hak sepatu itu menempel di kakiku terasa seperti seorang prajurit yang mengenakan kembali baju zirahnya. Aku siap berperang. Aku tidak mendobrak pintu. Aku membukanya dengan kunci yang ada di tasku. Pintu itu terbuka tanpa suara. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku sendiri. Suara tawa dan obrolan di ruang makan seketika berhenti. Seperti sebuah adegan film yang tombol, posnya ditekan. Semua kepala menoleh ke arahku yang berdiri di ambang pintu, menatap mereka satu persatu dengan mata yang kuyakini menyala seperti bara. Di wajah mereka, aku bisa melihat berbagai ekspresi. Kaget, bingung. Dan di wajah Bu Ranti, ada sebersit kepanikan sebelum dengan cepat ia menutupinya dengan topeng arogansinya. Mereka semua menatapku, menunggu reaksiku. Mungkin mereka mengira aku akan menangis, akan berteriak histeris, akan membuat drama. Aku tidak melakukan satupun dari itu. Dengan keheningan yang mencekam, aku berjalan melewati mereka. Aku tidak menatap satupun dari mereka. Langkah sepatuku menggema di lantai marmer, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Aku berjalan lurus, melewati meja makan yang penuh dengan makanan haram hasil penipuan itu, menuju pintu kaca yang menghubungkan ruang makan dengan teras belakang. Aku membukanya. Di sana, di bawah cahaya temaram, ayah dan ibuku menatapku dengan bingung. Mereka baru saja akan menyuap nasi terakhir mereka. Aku berjalan menghampiri mereka, dan tanpa mempedulikan gaun kerjaku yang mahal, aku berlutut di lantai teras yang kotor di hadapan mereka berdua.
Aku mengambil tangan ibu yang keriput dan penuh bekas kerja keras, lalu mencium punggung tangannya. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sesal yang menghancurkan. Maafkan Rania, ibu, bisikku dengan suara bergetar. Lalu aku beralih ke ayah, melakukan hal yang sama. Maafkan Rania, ayah. Maafkan Rania karena telah membawa ayah dan ibu ke tempat ini. Enduk, kamu kenapa? Ada apa? Tanya ibuku, suaranya penuh kekhawatiran. Ia mencoba membantuku berdiri. Tidak apa-apa, Bu, jawabku sambil bangkit. Aku menyeka air mataku dengan punggung tanganku. Sekarang, ayo ikut Rania masuk. Ayah dan ibu harus duduk di tempat yang semestinya. Aku menuntun mereka berdua masuk ke dalam ruang makan. Keheningan masih menyelimuti ruangan itu. Para iparku dan suami mereka hanya bisa menatapku dengan mulut ternganga. Aku menuntun ayah dan ibuku melewati mereka semua, menuju 2 kursi di kepala meja. Salah satunya adalah kursi yang sedang diduduki oleh Bu Ranti. Aku berhenti tepat di belakang kursi Bu Ranti. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Bu, kataku dengan suara rendah namun jelas, tolong berdiri. Ini bukan kursi ibu. Bu Ranti terperangah. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Rania, apa maksudmu? Kamu tidak sopan. Sopan? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya. Apakah memberi makan orang tua saya sisa sayur basi di halaman belakang itu namanya sopan? Apakah menyebut saya bodoh setelah menipu uang saya itu namanya sopan? Wajah Bu Ranti pucat pasi. Ia tahu, aku mendengar semuanya. Jadi ini pesta penyambutan 7 juta yang ibu bilang? Suaraku mulai meninggi, amarah yang kutahan akhirnya meluap. Pesta untuk menghina orang tua saya? Pesta dengan uang saya, sementara ayah dan ibu saya diperlakukan lebih rendah dari binatang di rumah saya sendiri. Jaga mulutmu, Rania. Kamu salah paham. Seru Bu Ranti, mencoba membela diri. Salah paham apa lagi? Aku melihatnya. Aku mendengarnya dengan telinga kepalaku sendiri. Saat itulah, suara pintu depan terbuka. Suamiku, Hasan, masuk sambil mengucap salam. Salamnya terhenti di tenggorokannya saat melihat pemandangan di ruang makan. Wajahku yang penuh amarah, wajah ibunya yang pucat, dan wajah sanak saudaranya yang tegang. Ada apa ini? Tanya Hasan, nadanya bingung. Sayang, kenapa marah-marah begini? Bu Ranti langsung memanfaatkan kedatangan anaknya. Ia memasang wajah korban, air matanya mulai mengalir. Hasan, lihat istrimu, Nak. Dia pulang-pulang langsung memaki ibumu. Dia menuduh ibu yang tidak-tidak. Dia mengusir ibu dari kursi ini. Ibumu dihina, San. Hasan menatapku, meminta penjelasan. Dengan napas yang tersengal karena emosi, aku menceritakan semuanya. Tentang orang tuaku yang makan di luar, tentang pesta rahasia mereka, tentang semua hinaan yang kudengar. Hasan tampak terkejut. Ia menatap ibunya dan saudara-saudaranya, seolah mencari kebenaran. Tentu saja mereka semua menggeleng, memasang wajah tak berdosa. Itu tidak benar, San. Rania hanya salah paham, kata kakak perempuannya. Sayang, sudahlah. Hasan mencoba menenangkanku, meraih lenganku. Aku menepisnya dengan kasar. Mungkin ibu mungkin ada alasan lain. Jangan dibesar-besarkan. Alasan lain? Alasan apa, Mas? Alasan apa yang bisa membenarkan perlakuan mereka terhadap orang tuaku? Tuntutku, mataku menatapnya tajam. Aku memberinya kesempatan untuk berpihak pada kebenaran. Hasan tampak bimbang. Ia terjepit di antara aku dan keluarganya. Bu Ranti terus menangis. Sebuah taktik yang selalu berhasil meluluhkan hati putranya. Di bawah tatapan tajam ibunya dan desakan saudara-saudaranya, Hasan akhirnya membuat pilihan yang akan menghancurkan segalanya. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi lelah. Ya sudahlah, Rania, mereka kan memang orang kampung. Harusnya kamu mengerti posisi ibu. Tidak usah dibesar-besarkan. Kalimat sederhana itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Itu bukan lagi pembelaan terhadap ibunya. Itu adalah pembenaran. Ia setuju dengan mereka. Ia setuju bahwa orang tuaku, karena berasal dari kampung, pantas diperlakukan seperti itu. Di mataku, pria yang berdiri di hadapanku bukan lagi Hasan, suamiku. Ia adalah orang asing. Semua cinta dan hormat yang pernah kumiliki untuknya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di tengah ruang makan yang riuh, hatiku menjadi sunyi senyap. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya,
aku tidak melihat apa-apa selain kekosongan. Keheningan yang terjadi setelah kalimat Hasan terasa lebih berat dari keributan manapun. Di dalam keheningan itu, aku bisa merasakan hatiku yang tadinya panas membara karena amarah, kini berubah menjadi dingin sedingin es. Keputusan telah dibuat, bukan olehku, tapi olehnya. Dan aku hanya perlu mengeksekusi konsekuensinya. Wajahku yang tadinya dipenuhi emosi kini menjadi tenang. Sangat tenang. Ketenangan yang membuat Bu Ranti berhenti menangis dan menatapku dengan waspada. Aku tidak lagi menatap Hasan. Bagiku, ia sudah tidak ada di sana. Pandanganku beralih ke Bu Ranti, lalu menyapu seluruh ipar dan kerabatnya yang masih duduk di meja makan. Aku berbicara, dan suaraku keluar dengan nada yang datar, tanpa emosi, namun penuh dengan kuasa yang tak terbantahkan. Rumah ini, kataku memulai, setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang jelas. Setiap ubin marmer yang kalian injak, setiap dinding yang kalian sandari, setiap lampu kristal yang cahayanya kalian nikmati, adalah milik saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saya membelinya dengan uang dari hasil kerja keras saya, jauh sebelum saya mengenal anak ibu. Aku menatap lurus ke mata Bu Ranti. Dan malam ini, saya tidak sudi rumah saya dikotori oleh kehadiran orang-orang yang tidak punya hati nurani. Aku menarik napas. Keluar. Sekarang juga. Mereka terperangah. Hasan adalah yang pertama bereaksi. Rania, apa yang kamu katakan? Kamu mengusir ibuku? Kamu sudah gila. Aku tidak gila, Hasan, jawabku tanpa menoleh padanya. Aku baru saja sadar. Sadar dengan siapa aku selama ini tinggal. Ini juga rumahku. Aku ini suamimu, teriaknya, wajahnya memerah. Akhirnya, aku menoleh padanya. Aku menatapnya lekat-lekat, tatapan yang membuat nyalinya ciut. Statusmu sebagai suamiku memberimu hak untuk tidur di ranjangku, Hasan. Bukan hak untuk membawa keluargamu untuk menghina orang tuaku di istanaku. Dan malam ini, kamu harus memilih. Aku memberinya ultimatum. Pilih mereka, ibumu dan keluargamu yang jelas-jelas telah menghina darah dagingku. Atau pilih untuk tetap di sini sebagai suamiku, dengan syarat meminta maaf pada orang tuaku, dan tidak pernah membela kesalahan keluargamu lagi. Bu Ranti kembali beraksi. Hasan, kamu lihat? Dia menyuruhmu memilih. Tentu saja kamu pilih ibumu, nak, ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Masa kamu lebih memilih perempuan ini? Di bawah tekanan ibunya, dan mungkin karena egonya sendiri yang terluka, Hasan menegakkan dadanya. Ia berjalan dan berdiri di samping ibunya, sebuah deklarasi tanpa kata. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku, apapun yang terjadi. Bagus, bisikku. Keputusan yang sangat bagus. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mengeluarkan ponselku dari dalam tas. Di depan mereka semua, yang menatapku dengan campuran antara tidak percaya dan cemas, aku melakukan 3 panggilan telepon. Panggilan pertama adalah ke manajer relationship bank pribadiku. Selamat malam, Pak Budi, maaf mengganggu. Saya Rania. Ya, Pak. Saya mau minta tolong. Tolong segera blokir permanen semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening saya. Ada 2 kartu, atas nama Ranti Wulandari dan Hasan Basri. Ya, sekarang juga, Pak. Efektif detik ini juga. Terima kasih banyak. Aku melihat wajah Bu Ranti dan Hasan berubah pucat. Kartu kredit itu adalah sumber gaya hidup mewah mereka selama ini. Panggilan kedua adalah ke seorang teman lamaku yang bekerja di sebuah perusahaan leasing mobil. Malam, Dito. Rania nih. Bro, ganggu sebentar. Masih ingat mobil SUV hitam dengan plat nomor B1234 yang aku ambil lewat kamu? Ya, betul. Saat ini dipakai sama kakak iparku. Tolong ya, besok pagi sekali, kirim orangmu untuk tarik unitnya. Semua dokumen kepemilikan dan bukti pelunasan ada padaku. Anggap saja biayanya dariku. Oke, thanks, bro. Aku melirik kakak iparku yang paling sombong. Mulutnya ternganga, wajahnya memancarkan kengerian saat menyadari mobil yang selalu ia pamerkan akan hilang darinya besok. Panggilan ketiga, dan yang terakhir, adalah ke nomor pos keamanan komplek perumahan. Selamat malam, Pak Dadang. Saya Ibu Rania dari Blok C nomor 5. Mohon maaf sekali mengganggu malam-malam. Bisa tolong kirimkan 2 petugas keamanan ke rumah saya sekarang? Ada beberapa tamu yang tidak diundang, dan saya butuh bantuan untuk meminta mereka meninggalkan properti saya dengan tenang. Terima kasih. Setelah panggilan ketiga kututup, suasana menjadi benar-benar chaos. Bu Ranti mulai menjerit-jerit histeris, menuduhku menantu durhaka.
Para iparku mulai mengumpat, menyebutku sombong dan kejam. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya berdiri diam, menunggu. 2 orang satpam datang beberapa menit kemudian. Mereka tampak canggung, tapi setelah aku menjelaskan situasinya dengan tenang sebagai pemilik sah rumah, mereka mengerti tugas mereka. Dengan sopan namun tegas, mereka meminta keluarga Hasan untuk segera meninggalkan rumah. Prosesi pengusiran itu adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Mereka yang tadinya berpesta dengan angkuh, kini terpaksa mengemasi barang-barang mereka dengan terburu-buru dan malu. Bu Ranti masih mencoba berteriak-teriak, tapi tidak ada lagi yang mendengarkannya. Hasan hanya berdiri mematung, wajahnya kosong, seolah baru menyadari skala penuh dari bencana yang menimpanya. Ia hanya mengambil dompet dan kunci mobilnya, mobil yang juga kubelikan untuknya, yang mungkin akan menjadi targetku selanjutnya. Satu persatu mereka keluar dari pintu, dilewati oleh tatapan dingin dariku dan tatapan kasihan dari kedua orang tuaku. Akhirnya, hanya tersisa Hasan. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, matanya menyiratkan permohonan. Tapi ia tidak menemukan apa-apa di mataku. Ia berbalik, dan berjalan keluar. Aku menutup pintu di belakangnya. Bunyi, klik, dari kunci yang kuputar terdengar begitu keras di rumah yang kini sunyi. Suara itu menandakan sebuah akhir. Akhir dari pernikahanku. Akhir dari kesabaranku. Aku berbalik. Rumahku yang megah kini terasa begitu luas dan kosong. Tapi aku tidak merasa sendirian. Aku merasa bebas. Di ujung ruangan, ayah dan ibuku berdiri. Mereka menatapku, mata mereka berkaca-kaca. Ada kesedihan di sana, tapi ada juga kebanggaan yang luar biasa. Badai telah berlalu, dan sang ratu telah merebut kembali istananya. Pintu itu tertutup. Bunyi kunci yang kuputar terasa seperti sebuah gema yang menandai dimulainya sebuah babak baru dalam hidupku. Aku berbalik dan menatap ke dalam rumahku yang luas. Keheningan yang tadinya terasa mencekam, kini berubah menjadi sebuah kelegaan yang damai. Aroma masakan mewah yang memenuhi meja makan masih tercium, namun kini terasa seperti bau busuk dari sebuah pengkhianatan. Tanpa berkata-kata, aku berjalan ke dapur, mengambil kantong sampah hitam yang paling besar, dan kembali ke ruang makan. Satu persatu, semua makanan yang ada di atas meja itu kusapu masuk ke dalam kantong sampah. Steak wagyu yang mahal, udang bakar yang menggoda, kue tart yang indah, semuanya. Aku tidak peduli dengan harganya. Makanan itu dibeli dengan niat buruk dan dinikmati dengan caci maki terhadap orang tuaku. Makanan itu haram bagiku. Ayah dan ibuku hanya berdiri menatapku, tidak mencoba menghentikanku. Mereka sepertinya mengerti bahwa yang kulakukan ini bukan sekadar membuang makanan, tapi sebuah ritual untuk membersihkan rumah dan hatiku dari semua kekotoran yang baru saja terjadi. Setelah meja itu bersih total, hanya menyisakan piring dan gelas kotor, aku menoleh pada kedua orang tuaku. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kesedihan, ada keterkejutan, tapi yang paling dominan adalah sorot kebanggaan yang begitu dalam. Enduk, ayah akhirnya angkat bicara, suaranya serak. Tidak seharusnya jadi begini, kami malah membuat rumah tanggamu berantakan. Aku menggeleng kuat, berjalan menghampiri mereka. Aku meraih kedua tangan mereka yang terasa dingin. Bukan ayah dan ibu yang salah. Jangan pernah berpikir begitu. Rumah tangga yang dibangun di atas pondasi kepalsuan dan penghinaan memang sudah seharusnya runtuh. Justru Rania yang berterima kasih, karena kedatangan ayah dan ibu telah membuka mata Rania. Ibuku mulai terisak pelan. Tapi kasihan nak Hasan, Enduk, bagaimanapun juga dia suamimu. Aku memeluk ibuku, mengelus punggungnya yang rapuh. Seorang suami seharusnya menjadi imam, Bu, pelindung. Bukan seseorang yang ikut menertawakan saat istrinya dihina, dan membenarkan saat mertuanya direndahkan. Mulai malam ini, dia bukan lagi suamiku. Malam itu, kami tidak banyak bicara lagi. Aku tahu mereka terguncang. Aku menuntun mereka kembali ke kamar tamu yang nyaman, memastikan mereka minum air hangat, dan menyelimuti mereka. Aku duduk di samping ranjang sampai aku yakin mereka berdua sudah mulai terlelap. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utamaku, kamar yang selama ini kubagi dengan Hasan. Aku tidur di sofa ruang keluarga, seolah ingin menjaga bentengku dari kenangan buruk. Keesokan paginya, aku bangun saat matahari baru saja terbit. Aku merasa lebih ringan, lebih hidup dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi beban untuk menyenangkan orang lain, tidak ada lagi kecemasan akan penilaian ibu mertua. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku yang baru. Hidup yang akan kupersembahkan untuk membahagiakan dua orang yang paling berharga di dunia ini. Aku memasak sarapan istimewa. Bubur ayam komplit dengan suiran ayam kampung, cakwe,
telur pindang, dan taburan bawang goreng yang melimpah. Aroma harumnya membangunkan ayah dan ibu. Saat mereka keluar dari kamar, meja makan sudah tertata rapi. Wajah mereka tampak lebih segar, meskipun sorot kesedihan masih tersisa di mata mereka. "Sarapan dulu, Yah, Bu. Setelah ini, kita akan pergi jalan-jalan," kataku dengan ceria, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Setelah sarapan, aku mengajak mereka pergi. Bukan ke taman atau tempat wisata biasa. Aku membawa mereka ke pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota. Tempat yang lantainya berkilauan seperti cermin, yang udaranya dingin dan wangi, yang etalasenya memajang barang-barang dengan harga yang mungkin setara dengan hasil panen sawah mereka selama setahun. Ayah dan ibuku tampak canggung. Mereka berjalan di belakangku, menatap sekeliling dengan ragu-ragu. Orang-orang di sekitar kami memandang kami dengan aneh. Aku, dengan setelan kerja mahalku, berjalan di depan dua orang tua dengan penampilan sangat sederhana. Aku tidak peduli. Aku justru semakin menggandeng tangan mereka dengan erat, menunjukkan pada dunia bahwa mereka adalah hartaku. Tujuan pertamaku adalah sebuah butik ternama. Aku meminta pramuniaga untuk mencarikan gaun terbaik untuk ibuku. Awalnya ibuku menolak. "Jangan, Endu. Baju ibu masih banyak yang bagus. Ini mahal sekali," bisiknya. Aku tersenyum. "Bu, selama ini ibu selalu memakai baju yang itu-itu saja. Uang hasil panen selalu ibu gunakan untuk kebutuhan ayah, atau untuk dikirimkan padaku dulu waktu aku masih kuliah. Hari ini, biarkan Rania yang memilihkan baju untuk ibu." Setelah mencoba beberapa gaun, pilihanku jatuh pada sebuah gamis panjang berwarna biru zamrud, terbuat dari bahan sutra yang jatuh dengan anggun. Saat ibuku keluar dari kamar pas mengenakannya, aku terkesima. Ibuku, yang kulitnya telah terbakar matahari dan tangannya kasar karena bekerja, tampak begitu anggun dan berwibawa. Wajah tuanya memancarkan kecantikan yang tulus. Aku kemudian membawa ayah ke toko pakaian pria. Aku memilihkan beberapa kemeja batik tulis yang halus dan sehelai celana bahan yang nyaman. Ayah hanya diam, mengikuti semua mauku, tapi aku bisa melihat binar kebahagiaan di matanya yang biasanya teduh. Setelah itu, aku membawa mereka ke sebuah toko perhiasan. Ini adalah puncak dari rencanaku. Saat kami masuk, mata ibuku terpaku pada kilauan berlian dan emas di dalam etalase kaca. "Kita mau apa di sini, Enduk?" tanyanya bingung. Aku tidak menjawab. Aku meminta pelayan toko untuk mengeluarkan sebuah kalung. Kalung emas putih sederhana dengan sebuah liontin berlian kecil yang berkilau cemerlang. "Saya mau yang ini," kataku. Pelayan itu menatap ibuku sekilas, lalu kembali menatapku, seolah memastikan. Aku mengangguk tegas. Saat kalung itu diletakkan di atas nampan beludru hitam, ibuku menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya mulai menggenang. "Jangan, Enduk, jangan. Ibu ini siapa sampai harus pakai barang semahal ini? Ibu ini cuma orang kampung, tidak pantas." Kata-kata itu, tidak pantas. Kata-kata yang sama yang digunakan oleh keluarga Hasan untuk menghinanya, kini keluar dari mulutnya sendiri. Hatiku terasa sakit mendengarnya. Aku berlutut di hadapannya, di tengah toko perhiasan yang mewah itu, menggenggam tangannya. "Bu," kataku lembut. "Di mata dunia, mungkin ibu hanya orang kampung. Tapi di mata Rania, ibu adalah seorang ratu. Ratu yang membesarkanku dengan cinta tanpa syarat. Ratu yang rela lapar asal anaknya kenyang. Ratu yang doanya menembus langit hingga Rania bisa jadi seperti sekarang. Dan setiap ratu berhak memiliki mahkotanya sendiri." Aku mengambil kalung itu dari nampan dan memakaikannya di leher ibuku yang jenjang. Berlian kecil itu berkilau indah di kulitnya. Air mata ibuku tumpah ruah. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia menyentuh liontin itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Tangis haru kedua orang tuaku menjadi pemandangan paling indah yang pernah kusaksikan, jauh lebih berkilau dari berlian manapun. Untuk ayah, aku membelikan sebuah jam tangan yang bagus, dengan tali kulit yang kokoh. Agar ayah selalu ingat waktu sholat, dan selalu ingat Rania, kataku sambil memasangkannya di pergelangan tangannya. Ayah hanya tersenyum tipis, tapi aku tahu hatinya bahagia. Kami makan siang di sebuah restoran yang paling bagus di mal itu. Aku memesankan mereka makanan-makanan ternak. Kali ini, tidak ada yang berani melarang mereka. Tidak ada yang berani mengatakan lidah mereka tidak pantas. Mereka makan dengan lahap, sambil sesekali menatapku dengan tatapan penuh cinta. Di akhir hari yang melelahkan namun membahagiakan itu, saat kami sudah kembali ke rumah, aku memberikan kejutan terakhirku. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dan memberikannya pada ayah. Dengan tangan gemetar, ayah membukanya.
Di dalamnya ada 2 lembar tiket pesawat dan bukti pemesanan hotel, serta paket perjalanan. Ini apa, Enduk? Tanya ayah, matanya menyipit mencoba membaca tulisan di tiket itu. Itu tiket untuk ayah dan ibu, jawabku sambil tersenyum. Tiket untuk berangkat umroh ke Tanah Suci bulan depan. Berdoalah sepuasnya di sana. Minta apa saja pada Tuhan. Ini bakti Rania untuk menebus semua rasa sakit hati ayah dan ibu kemarin. Keheningan melanda. Ayah menatap tiket itu, lalu menatapku, lalu kembali menatap tiket itu. Ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar karena isak tangis yang tak tertahankan. Pergi ke Tanah Suci adalah impian terbesar mereka. Sebuah impian yang mereka kubur dalam-dalam, karena sadar tidak akan pernah mampu meraihnya. Dan kini, impian itu ada di genggaman tangan mereka. Ayah memelukku begitu erat. Untuk pertama kalinya aku merasakan tubuhnya yang kokoh itu bergetar hebat karena tangis bahagia. Malam itu, rumahku yang besar tidak lagi terasa kosong. Rumah itu dipenuhi oleh kehangatan doa dan air mata kebahagiaan dari kedua malaikatku. 6 bulan berlalu begitu cepat. Waktu seolah ikut menyembuhkan luka dan membangun kembali kebahagiaan yang sempat retak. Hari ini adalah hari keberangkatan ayah dan ibuku ke Tanah Suci. Aku mengantar mereka ke bandara. Melihat mereka berdua dalam balutan kain ihram berwarna putih bersih, adalah sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwaku. Wajah mereka yang biasanya dipenuhi guratan lelah karena kerja keras, kini bersinar terang, memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada lagi sorot keraguan atau rasa tidak pantas di mata mereka. Yang ada hanya keyakinan dan rasa syukur. Jaga diri baik-baik di sini ya, Enduk, kata ibu sambil memelukku erat. Jangan lupa makan, jangan terlalu capek kerja. Doakan Rania dari sana ya, Bu, Yah, balasku, mencoba menahan air mata. Tanpa kamu minta pun, setiap tarikan napas kami di sana adalah doa untukmu. Nak, timpal ayah sambil menepuk pundakku. Aku melihat mereka berjalan menjauh, bergabung dengan rombongan jamaah lainnya, hingga punggung mereka hilang di balik pintu pemeriksaan. Aku tidak merasa sedih. Hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap. Aku telah berhasil memuliakan mereka. Hidupku kini terasa lengkap dan tenang. Proses perceraianku dengan Hasan berjalan lancar. Aku tidak menuntut apa-apa, aku hanya ingin bebas. Dan aku mendapatkannya. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang becek, kehidupan yang sangat berbeda sedang dijalani oleh Bu Ranti dan anak-anaknya. Setelah terusir dari rumahku, mereka terpaksa menyewa sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 kamar sempit. Kemewahan yang selama ini mereka nikmati seperti buih yang pecah di lautan. Tidak ada lagi mobil mewah, kartu kredit tanpa batas, atau asisten rumah tangga yang melayani mereka. Tanpa aliran dana dariku, hidup mereka menjadi neraka. Gaji Hasan sebagai karyawan biasa hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan makan seadanya. Bu Ranti, yang terbiasa hidup dilayani, kini harus berurusan dengan pasar tradisional yang becek dan dapur yang sempit. Setiap hari diisi dengan keluhan dan pertengkaran. Gara-gara kamu tidak bisa mendidik istrimu, kita jadi hidup seperti ini. Teriak Bu Ranti pada Hasan suatu malam, saat mereka hanya makan dengan nasi dan sepotong tempe goreng. Ibu yang salah. Kenapa ibu harus menghina orang tuanya? Kalau saja ibu bisa menjaga mulut ibu, kita semua masih hidup enak. Balas Hasan, yang kini tidak lagi takut pada ibunya. Stres karena tekanan finansial telah membuatnya menjadi pria yang pemarah. Kakak-kakak iparku juga tidak lebih baik. Mereka yang terbiasa memamerkan barang-barang mewah pemberianku, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kebodohan satu sama lain. Keluarga yang tadinya terlihat begitu kompak dalam kemewahan, kini terpecah belah dalam kemiskinan. Mereka menuai badai yang telah mereka tanam sendiri. Hasan adalah yang paling menderita. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri yang mencintainya, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang mapan. Ia kini terhimpit di antara tuntutan ibu dan saudara-saudaranya yang tidak pernah puas, dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Ia berkali-kali mencoba menghubungiku. Ratusan pesan WhatsApp ia kirimkan, berisi permohonan maaf, penyesalan, dan janji-janji untuk berubah. Puluhan kali ia menelepon, tapi tak satu pun yang kujawab. Bagiku, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak ingin kuingat lagi. Suatu sore, sekitar seminggu setelah orang tuaku berangkat, Hasan memberanikan diri datang ke rumahku. Ia berdiri di luar gerbang yang menjulang tinggi, tampak begitu kurus dan kuyu. Ia memohon pada satpam untuk bisa bertemu denganku. Saat itu, aku sedang duduk santai di taman belakang. Aku baru saja selesai melakukan panggilan video dengan ayah dan ibuku. Mereka menunjukkan padaku pemandangan Ka'bah yang megah dari layar ponsel mereka.
Wajah mereka yang tersenyum bahagia di depan Baitullah adalah pemandangan terindah di dunia. Hatiku dipenuhi kedamaian. Satpam menghubungiku melalui interkom. "Maaf, Bu Rania. Di depan ada Bapak Hasan, ingin bertemu." Aku terdiam sejenak. Aku berjalan ke depan, melihat dari balik tirai jendela. Aku melihatnya di sana, berdiri di bawah terik matahari, dengan wajah penuh harap. Tidak ada lagi amarah di hatiku. Yang ada hanya rasa kasihan, dan kemudian, ketidakpedulian. Hasan melihatku dari kejauhan. Wajahnya langsung cerah. Ia memanggil namaku, suaranya terdengar parau dan putus asa. "Rania, tolong, beri aku kesempatan. Aku mohon." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak berjalan keluar. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Aku hanya mengangkat tanganku, bukan untuk melambai padanya, tapi untuk memberi isyarat kepada satpam di pos. Isyarat yang jelas, usir dia pergi. Satpam itu mengerti. Dengan sopan namun tegas, ia meminta Hasan untuk meninggalkan area gerbang. Hasan tampak hancur. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi kekalahan, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan gontai menjauh dari rumah yang pernah menjadi miliknya. Aku membalikkan badan, berjalan kembali ke taman belakang. Aku duduk di ayunan, mengambil ponselku, dan kembali menatap foto ayah dan ibuku yang tersenyum di depan Ka'bah. Senyumku mengembang. Aku telah memenangkan kembali harga diriku. Aku telah menemukan kebahagiaanku yang sejati, bukan pada harta benda, tapi pada bakti dan cinta tulus kepada dua orang yang telah memberiku kehidupan. Karma telah terbayar lunas, dan aku siap menyongsong masa depanku yang cerah, sendirian, namun utuh dan bahagia. 1 tahun setelah ayah dan ibu kembali dari Tanah Suci, langit di atas rumahku tampak lebih biru, dan udara terasa lebih bersih. Aku sedang berada di taman belakang, tempat yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan terhadap orang tuaku. Kini, tempat itu telah bertransformasi. Bangku kayu yang keras dan meja plastik kecil itu sudah lama lenyap. Gantinya, berdiri sebuah gazebo jati yang indah, dikelilingi oleh petak-petak bunga mawar aneka warna dan tanaman melati yang menebarkan wangi semerbak di sore hari. Taman ini menjadi tempat favoritku, sebuah simbol dari kehidupan baruku yang telah kutata ulang dari puing-puing kehancuran. Hidupku berjalan dengan ritme yang baru, ritme yang damai. Di kantor, aku mendapatkan promosi menjadi direktur. Pekerjaan tidak lagi terasa seperti sebuah arena pertempuran untuk membuktikan diri, melainkan sebuah wadah untuk berkarya dan mengaktualisasikan potensiku. Aku memimpin timku dengan prinsip yang kupegang teguh. Hargai setiap orang, tidak peduli dari mana mereka berasal. Prinsip yang lahir dari luka, namun tumbuh menjadi kekuatan. Di luar pekerjaan, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Aku belajar merawat taman ini dari ayah. Setiap kali beliau berkunjung, kami akan menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Tangannya yang kapalan dengan sabar mengajariku cara menggemburkan tanah dan memangkas ranting yang kering. Ibu, di sisi lain, telah mengambil alih dapurku. Dapur yang dulu dikuasai oleh selera mahal Bu Ranti, kini dipenuhi aroma masakan desa yang otentik dan menghangatkan. Setiap kali mereka datang menginap, rumah ini tidak lagi terasa seperti istana yang dingin, melainkan sebuah surga kecil yang penuh cinta. Kunjungan mereka tidak lagi canggung. Tidak ada lagi tatapan ragu atau perasaan tidak pantas. Ibuku kini akan langsung menuju sofa empuk di ruang keluarga untuk beristirahat setelah perjalanan, menyalakan televisi untuk menonton sinetron favoritnya. Ayah akan duduk di teras depan, membaca koran sambil menyeruput kopi hitam, seperti seorang tuan rumah sejati. Mereka adalah raja dan ratu di istana putri mereka, posisi yang memang seharusnya mereka tempati sejak awal. Aku bahkan merenovasi rumah mereka di kampung, membangun dapur yang lebih modern untuk ibu dan sebuah saung di tepi sawah, agar ayah bisa beristirahat dengan nyaman. Kehidupan mereka tetap sederhana, karena itu pilihan mereka, tapi kini kesederhanaan itu dibalut dengan kelayakan dan kehormatan. Gelar, Pak Haji, dan Bu Hajjah, yang disematkan oleh para tetangga menjadi mahkota tak terlihat yang mereka kenakan dengan penuh rasa syukur. Sementara tamanku kembali berbunga, taman kehidupan di seberang sana justru layu dan mengering. Kabar tentang keluarga Hasanku sampai ke telingaku bukan karena aku mencarinya, tapi karena dunia ini ternyata begitu sempit. Seorang teman lamaku kebetulan tinggal di dekat kontrakan mereka, dan sesekali menceritakan pemandangan yang dilihatnya. Bu Ranti, sang ratu yang terguling, adalah yang paling menderita. Kehilangan status dan kemewahan membuatnya menua lebih cepat. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini kuyu dan penuh kerutan amarah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengeluh, menyalahkan semua orang atas nasibnya, terutama Hasan. Ia merindukan sofa empuknya, mobil dengan sopir,
dan kartu kredit yang bisa digesek sesuka hati. Kini, ia harus berdesak-desakan di angkutan umum dan menawar harga cabai di pasar. Para sosialita yang dulu menjadi temannya kini menjauhinya, enggan bergaul dengan orang yang sudah jatuh miskin. Ia hidup dalam penjara penyesalannya, sebuah penjara yang jauh lebih menyiksa daripada tembok kontrakan yang sempit. Kakak-kakak iparku bernasib serupa. Tanpa suntikan dana dariku, kehidupan rumah tangga mereka goyah. Suami-suami mereka, yang tadinya ikut menikmati kemewahanku, kini mulai mengeluh karena harus menanggung gaya hidup istri mereka yang tinggi. Pertengkaran karena masalah uang menjadi menu sehari-hari. Mereka yang dulu begitu kompak saat menghina orang tuaku, kini saling menyalahkan di grup WhatsApp keluarga mereka yang isinya hanya racun dan kepahitan. Mereka kehilangan teman, kehilangan muka, dan yang paling penting, kehilangan harga diri. Dan Hasan, dia adalah pusat dari semua penderitaan itu. Dia terperangkap di tengah-tengah. Setiap hari ia berangkat kerja dengan wajah lelah, dan pulang untuk disambut oleh rentetan keluhan dan tuntutan dari ibu serta saudara-saudaranya. Gajinya yang pas-pasan ludes bahkan sebelum pertengahan bulan, terkuras untuk menopang keluarga yang telah menjadi parasit baginya. Ia menanggung beban dari kesalahan yang ia pilih sendiri. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Temanku bercerita, seringkali ia melihat Hasan duduk sendirian di teras kontrakannya yang sempit hingga larut malam, hanya menatap kosong ke jalanan yang gelap, seolah mencari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia temukan lagi. Aku tidak pernah lagi berkomunikasi dengannya. Semua pesan dan panggilannya telah kublokir sejak lama. Bagiku, dia adalah bab yang sudah selesai kubaca dan kututup rapat-rapat. Namun, takdir mempertemukan kami kembali, untuk terakhir kalinya, dalam sebuah adegan tanpa dialog. Suatu siang, aku sedang ada janji makan siang dengan klien penting di sebuah restoran hotel bintang 5. Aku baru saja turun dari mobilku, berjalan anggun dengan setelan blazer terbaruku, saat mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang familiar di seberang jalan. Sosok itu adalah Hasan. Dia sedang berdiri di halte bus, berdesakan dengan orang lain di bawah terik matahari. Penampilannya sangat berbeda dari Hasan yang kukenal. Kemejanya tampak kusam, rambutnya sedikit berantakan, dan di pundaknya tersampir sebuah tas ransel tua yang menggembung. Ia terlihat 10 tahun lebih tua, lelah, dan kalah. Pria yang dulu berdiri gagah di sampingku saat resepsi pernikahan, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Entah bagaimana, di tengah keramaian itu, matanya menemukan mataku. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Aku bisa melihat segalanya di matanya. Keterkejutan, kerinduan, dan lautan penyesalan yang begitu dalam hingga nyaris menenggelamkannya. Ia seolah ingin mengatakan 1000 kata maaf hanya dengan tatapannya. Dan apa yang ia lihat di mataku? Aku yakin ia tidak melihat kebencian. Tidak ada lagi amarah. Yang ia lihat hanyalah ketenangan. Ketenangan seorang asing yang menatap orang lain yang tidak ia kenal. Aku hanya menatapnya sekilas, tanpa ekspresi, lalu aku memberikan sebuah senyuman kecil yang sopan, bukan untuknya, tapi untuk klienku yang baru saja keluar dari lobi hotel dan menyapaku. Aku membalikkan badan, menyambut klienku dengan jabat tangan yang hangat, dan berjalan masuk ke dalam lobi hotel yang sejuk dan mewah. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tidak perlu tahu apakah dia masih menatapku, atau apakah busnya sudah datang. Itu bukan lagi urusanku. Pertemuan singkat tanpa kata itu adalah penutup yang sempurna. Itu adalah bukti nyata bahwa aku telah benar-benar melangkah maju, sementara ia tetap terperangkap di masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Malamnya, aku duduk di gazebo tamanku, menatap bulan purnama sambil menikmati secangkir teh melati hangat. Aku membuka galeri ponselku dan menatap kembali foto ayah dan ibuku di Mekah. Senyum mereka begitu tulus, begitu damai. Aku tersenyum. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya. Kebahagiaan adalah tentang kemampuan untuk melindungi dan memuliakan apa yang paling berharga.